Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya sebagai presenter akan mencoba mempresentasikan materi desain penelitian kuantitatif, plagiat, dan penelitian topo. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu desain penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif yaitu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat, menganalisis kekuatan mengenai apa yang ingin diteliti. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian serta membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu jenis atau desain penelitian kuantitatif, diantaranya yaitu desain ekspansi, kemudian yang peneliti, kemudian penelitian realisasi, penelitian survei, dan yang selanjutnya yaitu masih banyak lagi. Kriteria yang pertama yaitu memberikan jawaban terhadap suatu atau beberapa masalah atau suatu pertanyaan penelitian, mengontrol atau mengendalikan varian. Kemudian yang selanjutnya yaitu memasuki kegunaan, yaitu menjawab pertanyaan penelitian, kontrol atau kendali terhadap suatu variabel lain, validitas internal dan validitas eksternal. Mungkin dari penjelasan penelitian kuantitatif hanya itu. Kemudian memasuki materi yang kedua yaitu plagiat atau plagiarisme. Plagiat atau plagiarisme dilihat dari pengertiannya, yaitu suatu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau semua karya dan atau karya ilmiah yang tidak lain diakui sebagai atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sisa-sisa plagiat, ruang lingkup yang pertama yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menunjukkan sumbernya atau alasannya, menggunakan gagasan, pandangan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau alasannya, menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumber atau alasannya. Kemudian mengakui karya atau tulisan atau pendapat orang lain sebagai tulisannya sendiri. Kemudian yaitu melakukan plagiat tanpa melakukan sumbernya atau alasannya. Selanjutnya yaitu tips agar plagiat. Menurut Sulistyo,
penjelasan atau beberapa tipe dari plagiat, yaitu diantaranya kata demi kata, kemudian plagiat kata sumber, selanjutnya plagiat kata sumber, kemudian plagiat pengarangan dan flip plagiat. Untuk selanjutnya yaitu konsekuensi ilmiah dan hukum atas plagiat. Jadi plagiat ada hukumannya. Yang sesuai hukum plagiat di Indonesia sebagai bentuk ancaman ataupun sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator mulai dari hukuman peringatan, kemudian pencabutan hak tertentu termasuk hukuman penjara atau denda dan ganti rugi secara perdata. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencegahan agar terhindar dari plagiat atau plagiasi dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengutipan menggunakan dua tanda kutip, kemudian dengan menyebutkan sumbernya, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dipilih dengan baik dan benar. Kemudian memasuki materi yang terakhir yaitu penelitian studi tokoh. Dilihat dari pengertiannya, yaitu studi tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim keseluruhannya atau sebagiannya. Namun ada beberapa pendapat. Yang pertama tadi yaitu pendapat lain juga menyebutkan bahwa desain penelitian adalah sebuah desain atau teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian atau sejarah seseorang yang dianggap berjasa atau berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Salah satu tugas penelitian adalah melakukan studi tokoh, meneliti kelayakan yang hendak ditelitinya untuk dijadikan suatu objek penelitian studi tokoh. Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari indikator, yaitu beberapa indikator, yaitu integritas atau tokoh dari tokoh tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu karya ilmiahnya dan kontribusinya dalam masyarakat dapat dirasakan oleh suatu masyarakat baik dalam bentuk karyanya ataupun aksinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan mengenai desain penelitian kuantitatif, plagiat, dan desain penelitian tokoh. Dari saya, apabila ada dapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.